Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas tafsir Al-Hikmah ya. Kita sedang membahas surat Al-A'la. Dan ayat yang akan kita bahas adalah ayat 14. Insyaallah akan kita selesaikan sampai selesai hari ini ya. Sahabat percikan iman, surat Al-A'la ini di ayat 14 dalam surat Al-A'la ayat 14 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Mensucikan diri dengan beriman. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Untuk memahami ayat ini, tentu saja kita tidak boleh melupakan ayat-ayat sebelumnya. Masih ingat ayat sebelumnya dikatakan fadzakir in nafa'atid dzikra. Berilah peringatan. Manusia itu harus diulang-ulang diberi peringatan. Dalam hal apa? Dalam hal apa saja yang sifatnya kebaikan. Kita menjaga prokes kan diulang-ulang menjaga prokes itu. Anda kalau mau naik pesawat diulang-ulang bagaimana kita menyiapkan diri untuk keselamatan di saat pesawat ya. Pokoknya manusia itu makhluk yang harus diulang-ulang peringatannya, termasuk urusan yang bersifat spiritualitas itu diulang-ulang. Kalau Anda mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah, saya mendengarkan ceramah, boleh jadi apa yang diceramahkan itu bukan pertama kali kita dengar. Sudah berulang. Tapi kita dengar lagi. Dan dari setiap kalimat yang keluar dari yang menasihati kita, mungkin ada beberapa kalimat yang masuk dalam relung hati kita dan membuat kita ini tersadar. Jadi sesuatu yang kita tahu kemudian masuk dalam memori yang terdalam sampai kita lupa begitu. Diingatkan lagi ya. Fadzakir in nafa'atid dzikra. Berilah peringatan. Peringatan itu berguna. Berguna bagi siapa? Sayadzakkaru may yakhsha. Orang-orang yang takut kepada Allah akan ingat, akan sadar. Oh iya, saya lalai. Oh iya, saya tidak amanah. Oh iya, saya tidak melaksanakan perintah. Makanya orang yang dalam hatinya ada iman, karena dia juga manusia, bisa khilaf, bisa lupa, ya, ingatkan. Dan ketika diingatkan, dia menjadi tersadar. Sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Tapi orang yang celaka, orang yang hatinya kotor, akan menjauhi nasihat. Dan pada akhirnya karena menjauhi nasihat, alladzi yaslan narul kubra, ujung-ujungnya di kemudian hari dia akan memasuki neraka yang menyala-nyala, tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Dalam neraka yang tidak berkesudahan, enggak mati-mati. La yamutu, tidak mati, tidak hidup. Maksudnya hidup terus-menerus dalam penderitaan. Nauzubillah min dzalik. Nah, setelah itu sudah kita bahas ya, sahabat-sahabat, di Senin yang lalu. Setelah itu Allah firmankan, qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mensucikan diri. Bapak Ibu sahabat percikan iman yang Allah muliakan. Manusia itu terdiri dari 3 unsur. Kalau kita lihat dalam surat Al-Mulk ayat 23. Terdiri dari 3 unsur. Jasad,
akal, kolbu. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilam ma tashkurun. Allah yang menciptakanmu, menciptakan jasad kita. Wa ja'ala lakumus sam'a, bukan hanya jasad, tapi perangkat untuk jasad. Pendengaran, penglihatan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata. Kemudian Allah memberikan af'idah. Af'idah itu akal dan kolbu. Ya, seringkali kalau kolbu itu diisyaratkan di sini, tapi sebenarnya bukan di sini, ya kan gitu. Tapi untuk menunjukkan, mewakili seluruh tubuh kita di sini, untuk mewakili segala segenap jiwa kita, biasanya kita di sini, ya. Ya, suka menunjukkan bahasa isyaratnya ke dada begitu. Padahal kan apakah benar jiwa itu di sini? Enggak juga kan. Tapi ini mewakili gitu. Nah, saudara-saudaraku tercinta, jadi dalam diri manusia itu ada 3, jasad, akal, kolbu. Jasad itu harus dibersihkan. Banyak sekali ayat yang menunjukkan bahwa kita harus menjaga kebersihan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senang kepada orang yang suka membersihkan hatinya dengan tobat dan membersihkan jasadnya. Tatahhur itu artinya membersihkan diri yang bersifat jasad. Karena itu, kalau Anda bertemu dengan Rasul, maka kesan pertama Rasul itu orang yang bersih. Kata orang Sunda itu berseka. Jadi kalau Anda ketemu orang kan ada yang kesannya bersih, ya gitu. Bersih, tidak harus pakai baju mahal, tapi bersih gitu. Wajahnya tidak harus putih, ya. Walaupun wajahnya sawo matang, udah sawo matang teh busuk lagi, tapi bersih gitu. Giginya bersih, ya. Kuku-kukunya bersih gitu. Kan ada orang yang kukunya hitam-hitam, ya gitu. Makanan ada nempel di sini, giginya di dalamnya ada nempel makanan, kan kesannya kotor ya. Nah, Anda kalau bertemu Rasul, teman-teman, maka first impression, kesan pertama, ya, Nabi itu orangnya bersih. Kata orang Sunda, berseka. Udah begitu apa? Harum. Ini Anda kalau ketemu Rasul tuh bersih, harum, ya, bajunya bersih gitu. Catat ya. Bedakan antara bersih dan mahal. Tidak harus mahal. Ada orang yang bajunya biasa-biasa aja, tapi bersih gitu. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, Islam mengajari kita bersih fisik. Sampai Nabi mengatakan, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Gitu. Jadi yang pertama adalah jaga kebersihan fisik kita. Dan Anda lihat beberapa ibadah itu disunnahkan dengan mandi besar, bersih. Mau Jumatan, sunnahnya mandi besar. Mau sholat Id, sunnahnya mandi besar. Mau ihram ya, kita sunnahnya mandi besar gitu. Jadi banyak sekali ibadah-ibadah yang dimulai dengan membersihkan fisik secara total, yang kemudian kita sebut dengan mandi besar. Mau sholat, minimal kita berwudu. Ya, yang namanya wudu kan membersihkan fisik. Apa yang ada di mulut kita dibersihkan. Ya nggak? Dengan berkumur gitu. Dengan cuci muka. Dengan bahkan laulaan asyuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'akulli wudu. Sekiranya tidak menyulitkan umatku, aku akan anjurkan mereka gosok gigi setiap kali berwudu. Jadi Anda bisa lihat Islam itu mengajari kita untuk selalu bersih. Mulai dari mana? Bersih fisik. Ya. Bersih fisik, saudara-saudara sekalian. Karena walau bagaimanapun, ya yang terukur, yang terlihat adalah pertama adalah bersih fisik. Kemudian bersih pikiran. Pikiran kita kudu bersih. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Hei orang yang beriman, kamu tuh jangan gampang berprasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena prasangka buruk itu bagian dari dosa. Wala tajassasu. Jangan kamu
bisanya lihat orang itu jeleknya saja. Jadi kalau Anda lihat orang tuh jangan jeleknya. Kalau kita lihat istri, jangan jeleknya. Kalau lihat suami, jangan jeleknya. Karena sejelek-jeleknya suami kita, kelakuannya pasti ada baiknya. Sejelek-jeleknya kelakuan istri kita, ada baiknya. Nah, maka biasakan kita ini, wala tajassasu. Pikiran kita kudu bersih. Bagaimana? Lihatlah dengan pikiran kita secara bersih, secara jernih. Ya, begitu. Kalau kita punya pimpinan, dia mengeluarkan aturan-aturan baru, kebijakan baru, jangan langsung suudon, tapi berpikirlah yang positif. Nah, itu yang diajarkan oleh Islam. Satu, kita menjaga kebersihan fisik. Dua, kita menjauhi kebersihan fikir. Jangan suudon, jangan negative thinking, jangan pesimis. Jadi pesimis itu bagian dari pikiran yang negatif. Kemudian, jangan kamu gibah, jangan kamu gosip, apalagi kamu fitnah. Karena gosip, fitnah itu kan kerjaan pikiran. Sebab kalau pikiran kita bersih, kita tidak akan menggosip. Kalau pikiran kita bersih, kita tidak akan menebar berita yang belum tentu benar. Jadi kalau saya terima berita yang tidak menyenangkan tentang orang lain, saya tidak akan sampaikan sama orang. Kenapa? Ya khawatir itu tidak benar. Berarti kan bersih. Berarti kan pikiran kita bersih. Jadi kalau saya ada berita langsung sebar, ada WA langsung sebar. Kan sekarang ini untuk menebar keburukan begitu mudahnya. Dalam 1 detik saja berapa bisa masuk berita dusta ke handphone Anda. Dan ada orang yang begitu terima langsung share lagi. Begitu terima langsung share lagi. Kalau Anda punya pikiran bersih, Anda nggak akan melakukan itu. Anda saring. Ini mah akan menimbulkan pertengkaran. Sudah, tidak perlu di-share lagi. Ya kan? Gitu. Oh, ini mah informasi tentang kebaikan. Tentang ajakan. Ya, kita share lagi. Itu namanya bersih pikir. Kita tidak suudon. Ini orang yang bersih pikiran. Pikiran kita kalau bersih, kita menjauhi suudon, kita menjauhi gosip, kita menjauhi apalagi adu domba. Ya. Kenapa? Karena pikiran kita bersih. Ya. Nah, yang ketiga harus bersih hati. Nah, yang disebutkan di dalam Al-Quran ini, di surat yang sedang kita bahas dalam surat Al-A'la ayat 14 ini, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan. Mensucikan diri, fisiknya bersih. Mensucikan fikir, fikirannya bersih. Dan tentu saja mensucikan hati. Hatinya bersih. Sahabat tercinta yang Allah muliakan, ibadah Ramadan itu merupakan sarana membersihkan fisik, akal, dan hati. Ya, kebayang nggak? Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sayang sama kita. Ada yang harian pembersihan itu. Wassolatul khams, dan sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu. Mukaffiratun lima bainahuma. Pelebur untuk dosa-dosa di antara itu. Ya, saya dan Anda sholat subuh. Nah, sholat subuh itu pelebur sekiranya ada dosa-dosa kita yang dilakukan dari Isya sampai subuh. Nanti kita sholat duhur. Sholat duhur itu bagian pelebur, pembersih, penggugur dosa-dosa kita dari subuh ke duhur. Asar begitu, maghrib begitu. Sampai kita mau tidur, dibersihkan lagi. Itu pembersihan yang bersifat harian. Tazkiyah yaumiyah, pembersihan harian. Wassalawatul khams, kata Nabi. Sholat yang 5 waktu itu pembersih. Kemudian ada hadis lain yang mengatakan, Nabi membuat perumpamaan. Sabda Rasul, andai di depan rumahmu ada sungai yang jernih, yang bersih. Tiap kali kamu keluar rumah, sebelum masuk,
kamu mandi. Setiap keluar rumah, sebelum masuk rumah, kamu mandi. Gitu. Kira-kira apa yang terjadi padamu? Kata sahabat, tentu saja ya Allah, tentu saja ya Rasulullah, tubuh saya bersih, tubuh saya segar. Kata Nabi, itulah sholat yang 5 waktu. Jadi saudara-saudaraku tercinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memberikan sarana pembersih pada kita. Sholat yang 5 waktu itu tazkiyah yaumiyah, pembersih yang sifatnya harian. Terus Jumat, wal jumu'atu ilal jumu'ati mukaffiratun lima bainahuma. Antara satu Jumat ke Jumat yang berikutnya pelebur, penggugur, pembersih. Itu yang disebut dengan tazkiyah usbu'iyah. Tazkiyah usbu'iyah itu artinya pensucian mingguan. Ya, ada kalau mobil itu motor ada servis rutin, ada servis sedang, nah nanti kan ada servis besar. Sudah sekian puluh ribu kilometer ada servis besar. Nah, saudara-saudaraku tercinta, sholat itu tazkiyah, pembersih. Al-jumu'atu ilal jumu'ah mukaffiratun lima bainahuma. Jumat ke Jumat juga pembersih. Nah, wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahum. Antara satu Ramadan ke Ramadan berikut. Nah, ini 12 bulan kan. Antara satu Ramadan ke Ramadan berikut, pembersih di antara keduanya. Nah, ini yang disebut dengan pensucian yang sifatnya tahunan. Di ayat yang sedang kita bahas, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan akal, pikiran, dan fisiknya. Mari kita berjuang supaya kita berusaha. Fisik kita bersih, pikiran kita bersih, hati kita bersih. Dan itulah cerminan orang-orang yang dekat dengan Allah. Islam itu mengajari kita untuk selalu segala sesuatunya itu komprehensif gitu, terpadu. Makanya kan soleh juga ada soleh yang sifatnya individual, ya. Jadi ada orang yang secara individual soleh, saum Senin Kamis rajin, tahajud rajin, ya, sholat selalu di awal waktu, duha nggak pernah ketinggalan. Nah, itu soleh secara pribadi. Pertanyaannya, apakah dia sudah soleh secara sosial? Karena tidak sedikit juga orang yang rajin tahajud, tapi ngomong ke istri itu nyelekit. Ya. Kalau udah ngomong sama istri itu, martabat dan kehormatan istri itu hancur. Nah, berarti kesolehan sosialnya belum muncul di sini. Ada seorang istri, ya, aktivis pengajian. Wah, di mana-mana ngaji ya tuh. Ya, seragam pengajiannya juga udah seluruh warna ada, kan gitu. Tahajud rajin, saum Senin Kamis rajin. Tapi ya, gosipnya masih rajin. Ngomong ke suaminya masih nyelekit. Ngomong ke orang tuanya juga masih nggak santun gitu. Nah, ini berarti kesolehan sosialnya yang harus diperbaiki. Islam itu agama yang komprehensif, harus integrated. Kesolehan individual, ya, harus soleh kita. Tapi jangan lupa, apakah itu kemudian berpengaruh pada kesolehan sosial kita? Karena kalau kesolehan sosial kita belum kita wujudkan, nah, si amalan-amalan kesolehan vertikal atau kesalehan individual ini bisa habis gitu. Ini dijelaskan di dalam hadis Bukhari, ya. Ada seorang sahabat yang mengatakan ada orang yaqumu bil lail. Orang itu rajin sholat malam. Yaqumu bin nahar. Orang itu rajin saum sunnahnya, ya. Tapi syatama hada, zalama hada. Dalam kehidupan sosialnya itu zolim ke si fulan, ngomongin si fulan, memfitnah si fulan, ya. Apa kata Nabi?
dia akan muflis. Apa itu muflis? Bangkrut amal. Atadruna mal muflis, kata Rasul. Kamu tahu nggak orang yang muflis, yang bangkrut amal? Yaitu orang yang dia itu secara vertikalnya soleh. Secara vertikalnya. Tahajud nggak pernah ketinggalan. Saum Senin Kemis nggak pernah absen. Majelis taklim rutin. Tapi, nah ada tapinya. Dia tidak bisa menciptakan kesolehan kepada sesama. Ngomong nyelekit, ya. Sering ngegosip. Ada berita fitnah disebar, ya. Pelit, nauzubillah, pelitnya tuh luar biasa gitu. Nah, kata Nabi, orang-orang yang dizolimi, orang yang dia gosipkan, orang yang dia adu domba, semuanya menuntut haknya. Akhirnya orang yang ahli ibadah itu, dia harus bayar hak-hak orang lain yang dia injak-injak waktu di dunia. Apa yang terjadi? Muflis, bangkrut dia, amalnya habis gitu. Sampai kesalahan orang itu ya ditimpakan kepada dia. Kenapa? Karena dia sudah tidak bisa bayar lagi kezoliman orang. Nah, makanya saudara-saudaraku tercinta, mari kita berjuang untuk soleh secara vertikal. Soleh secara vertikal, tapi juga jangan lupa soleh secara sosial. Bagaimana kita menjadi orang yang bisa menjaga perasaan orang lain, menjaga martabat orang lain, menjaga hak-hak orang lain, ya. Nah, ini qad aflaha man tazakka. Beruntung orang yang berjuang mensucikan dirinya, mensucikan fisiknya, mensucikan pikirannya, mensucikan hatinya. Jadi ingat, yang harus kita sucikan tiga-tiganya. Jasad, kemudian akal, kemudian kolbu. Itu yang ada pada diri kita. Dan ada lagi yang tidak boleh kita lupakan, mensucikan titipan Allah terhadap kita. Kita diberi ilmu, itu titipan. Bersihkan ilmu kita dengan berbagi. Ya, berbagi. Kita diberi titipan harta. Bersihkan dengan berbagi. Karena harta yang kita miliki itu disebut berkah. Pertama, kalau cara mendapatkannya halal. Kulu halalan thayyibah, halal. Yang kedua, bersih. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Dibersihkan dengan zakat, infak, sedekah. Ya, dengan wakaf. Bersihkan. Nah, kemudian harta itu berkah ketika kita menikmati kemanfaatan di dalamnya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu gunakan hartamu itu untuk akhirat, tapi kamu boleh menikmati duniamu. Jadi nikmati harta itu, ya. Nah, kemudian yang keempat, kita harus menggunakan harta itu secara proporsional. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Kamu jangan hidup boros, ya, tetapi proporsional lah. Jadi saudara-saudaraku tercinta, kita ini harus membersihkan diri kita, yaitu membersihkan fisik, membersihkan akal, membersihkan hati. Kemudian kita bersihkan juga titipan yang Allah titipkan pada kita. Kita bersihkan ilmu kita dengan berbagi, harta kita dengan berbagi. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, ayat yang sepertinya singkat ini, qad aflaha man tazakka, beruntung orang yang mensucikan dirinya dengan iman. Nah, mensucikan diri, tadi sudah saya jelaskan. Apa saja yang harus kita sucikan. Nah, wa dzakara isma rabbih fasalla, dan mengingat nama Tuhanmu, lalu ia sholat. Saudara-saudaraku tercinta, di sini mengingat Allah salah satunya dengan sholat. Wa dzakara isma rabbih, mengingat nama Tuhan, mengingat Allah, fasalla, lalu ia sholat. Maksudnya apa? Sholat kita itu harus menjadi pengingat. Saya tidak sedang sholat, tapi ingat pada pesan-pesan sholat.
Kalau saya jadi pedagang, ya saya jujur. Saya memenuhi janji. Saya tidak memanipulasi. Karena saya ingat pada Allah. Jadi sholat, ada yang hanya ruku sujud, tapi dalam kehidupan keseharian, ruh sholat nggak dibawa. Ya, kita main proyek, tapi penuh manipulasi. Berarti sholatnya nggak dibawa dong. Kita pedagang, ya, tapi ada unsur menipu, mengelabui. Nah, berarti sholatnya nggak dibawa dong dalam dagang. Ya, nah, saya punya wewenang, punya kuasa, tapi kekuasaan saya digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi, bukan melaksanakan amanah untuk mensejahterakan orang lain, tapi justru memperkaya diri saya sendiri. Padahal saya diberi amanah sebagai pimpinan, berarti sholatnya nggak dibawa tuh dalam kepemimpinannya. Ya, jadi saudara-saudaraku tercinta, sholat itu ingat kepada Allah tuh harus dibawa dalam seluruh aktivitas kita. Wadzakaros marobbihi fasolla. Orang yang mengingat Tuhan lalu sholat. Maksudnya, sholat itu menjadi ruh dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Hayatuna kulluha ibadah. Seluruh relung hidup kita itu ibadah. Maka sholat yang kita lakukan sehari 5 kali, itu kalau handphone mirip kita itu sedang di-charge. Supaya baterainya kuat, ya. Nah, karena itu di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 dikatakan, laksanakan sholat. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan oleh kamu sholat, karena sholat yang benar itu akan menjadi energi. Tanha bisa menjadi energi untuk mencegah kita dari fahsya. Apa itu fahsya? Fahsya itu perbuatan dosa yang melibatkan orang lain. Jadi dosa itu ada 2. Ada yang bisa kita lakukan sendiri tanpa ada partner. Tapi ada dosa yang harus dilakukan dengan partner. Saya meninggalkan sholat, itu munkar. Karena saya sendirian juga bisa lakukan itu. Ya. Tapi kalau gosip, itu fahsya. Karena tidak mungkin saya menggosip sendirian. Harus ada partner. Betul nggak? Judi itu disebut fahsya. Kenapa? Karena ada partner. Tapi kalau memakan makanan haram, meminum minuman haram, itu munkar. Karena saya bisa mabuk tanpa teman. Saya bisa minum yang beralkohol itu tanpa teman, itu namanya munkar. Ya nggak? Nah, Allah berfirman, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang kamu lakukan itu idealnya, targetnya harus menjadi energi untukmu meninggalkan fahsya, dosa-dosa yang bersifat partnership, dan munkar, dosa-dosa yang bersifat individual. Nah, ini yang dijelaskan di Al-Ankabut ayat 45. Coba teman-teman lihat lagi. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dirinya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dengan mensucikan diri itu, dia mengingat Allah. Lalu apa? Allah ingatkan. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi mereka memilih kehidupan dunia. Nah, jadi teman-teman sekalian, menurut ayat ini, yang membuat kita ini kotor karena terlalu mencintai dunia, gitu ya. Coba bayangkan, bisnis kita kotor kalau kita terlalu mencintai dunia dalam arti, yang penting untung, biarin orang lain ditipu juga. Tu'thirunal hayatad dunya. Kamu lebih mengutamakan. Tu'thirun itu artinya memilih, memprioritaskan. Ya. Kan dalam Islam itu kita harus cari dunia. Coba Anda lihat.
Kalau orang bisnis, tapi tidak cari keuntungan, bisnis macam apa itu? Yang namanya bisnis itu cari untung. Yang namanya berkarir itu cari cari peluang untuk naik jabatan. Boleh nggak? Boleh. Silahkan. Ya. Tapi jangan kamu diperbudak dunia. Jadi kalau orang itu mencari dunia dan menghalalkan segala cara, itu namanya tu'thirunal hayatad dunya. Kamu diperbudak dunia. Tapi kalau kita mencari dunia, berada di rel yang benar, itu bukan mengutamakan dunia. Memang kita ini manusia hidup dengan fasilitas dunia. Hanya masalahnya, fasilitas dunia yang sudah kita dapatkan itu untuk apa? Sahabat percikan iman, coba Anda baca 10 sahabat yang disinyalir masuk surga. 10. Al-Ashrah al-Mubasysyaruna bil Jannah. 9-nya itu orang yang secara duniawi sukses. Ya nggak? Abdurrahman bin Auf itu orang terkaya saat itu. Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang yang bisnisnya sukses. Ya. Abu Bakar jelas, nggak usah diomongin lagi. Sampai Bilal itu dibebaskan, berlipat-lipat harga, nggak ditawar. Berarti kan Abu Bakar tuh orang kaya. Masih ingat cerita Bilal? Ketika Bilal disiksa tuh sama pemiliknya, sama tuannya. Kata Abu Bakar, daripada kamu siksa, udah aja saya beli sini. Kata pemiliknya, sok beli. Kalau mau bayar 10 kali lipat. Abu Bakar membelinya, nggak ditawar gitu loh. Berarti Abu Bakar tuh orang kaya. Kalau harga pasarannya 1 juta, kata orang itu, sok beli 10 juta. Kata Abu Bakar, udah saya beli. Dan Bilal pun masuk ya dia itu disiksa karena masuk Islam kan. Dan Bilal itu menjadi muadzin Rasul. Dan Bilal itu menjadi al-ashrah, salah satu dari 10 sahabat yang masuk surga. Dari 10 orang biasanya cuma Bilal. Sisanya pengusaha dan ilmuwan. Berarti apa? Mereka orang-orang yang secara duniawi memang sukses begitu. Jadi untuk jadi ahli surga tidak harus memilih sangsara. Saya mah sangsara untuk jadi ahli surga. Loh, kalau Anda bisa sukses secara duniawi, Anda lebih bisa banyak kontribusi untuk orang. Benar nggak sih? Nah, gitu. Jadi kalau Anda jadi orang kaya, maka untuk beramal soleh kan peluangnya lebih besar. Kata DKMT Pak Haji, itu karpet kayaknya menjelang Ramadan ini harus diganti. Kalau Anda orang yang berada apa? Ya udah ganti aja. Ya. Diukur aja, diganti semuanya. Ini dananya gimana? Ya udah dari saya aja semuanya. Kalau jamaah ada yang mau, silahkan. Kita bareng-bareng. Kurangnya dari saya. Ya Pak Haji, ini uangnya dari jamaah ada 2 juta. Sementara untuk karpet 80 juta. Ya udah biar dari saya sisanya. Tuh, coba lihat. Anda lihat saudara-saudara. Kalau Anda punya power secara ekonomi, secara finansial, gampang begitu. Ya. Pak Haji, ini mobil jenazah udah kayaknya harus diservis besar nih, turun mesin. Udah lama sekali. Nah, butuh biaya berapa? Besar juga nih, 30 juta. Ya udah, dari saya saja. Nah, Anda bisa bayangkan betapa gampangnya. Makanya sahabat-sahabat tercinta, mari kita berjuang menjadi orang kuat. Kuat ilmu, kuat harta, ya, kuat kedudukan. Ya nggak sih? Nah, tapi bukan untuk sewenang-wenang. Kita gunakan untuk akhirat. Jangan sampai bal tu'thirunal hayatad dunya. Jangan sampai kamu itu diperbudak dunia. Kita harus mencari dunia supaya kita punya keleluasaan dalam berbuat amal soleh. Ya, cari dunia dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras untuk beramal soleh. Tapi Ustadz, bagaimana kita juga menikmati? Ya memang dunia mah harus dinikmati. Ya, saya pernah bilang sama Anda, kalau Anda ada rezeki, ikut umroh. Jangan cari yang murah.
Cari yang hotelnya dekat dengan masjid, ya, yang nyaman gitu. Ya kalau dana saya terbatas, lalu saya ambil paket yang biasa saja, ya nggak apa-apa. Saya ingin pergi dengan anak, dengan istri, banyak kan nih, 7 orang. Saya ambil paket biasa aja supaya ikut semua, karena dana saya terbatas. Ya nggak apa-apa. Tapi Anda yang berlimpah dengan kekayaan, terus ambil paket umroh yang murah, menurut saya Anda tidak menikmati kemanfaatan harta. Ya udah ambil yang mahal. Karena apa? Hotelnya pasti dekat dengan masjid. Fasilitasnya pasti lebih bagus. Sehingga ibadah kita lebih nyaman gitu. Kenapa saya ngomong begini? Karena masih ada orang yang sebenarnya kaya, tapi kalau ibadahnya paketnya yang murah. Tapi sekalinya dia tour gitu, ke Eropa, ke Amerika, paketnya yang mahal. Ini aneh kalau menurut saya. Nah, berarti itu juga termasuk orang yang diperbudak dunia. Untuk ibadah yang pas-pasan, untuk hura-hura yang mewah. Nah, kita ini saudara-saudaraku tercinta, jangan sampai tu'thirunal hayatad dunya. Jangan sampai kita ini diperbudak dunia. Tapi dunia itu yang harus diperbudak oleh kita. Dunia itu harus diperbudak oleh kita, bukan kita jadi budaknya dunia gitu. Makanya di ayat berikutnya, wal akhiratu khairu wa abqa. Ingatlah, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Nah, gitu. Indah sekali kan teman-teman? Coba Anda renungkan, indah kan ayat ini? Jadi Allah berfirman, ini luar biasa sekali. Qad aflaha man tazakka. Beruntung orang yang mensucikan dirinya. Mensucikan fisiknya, mensucikan pikirannya, mensucikan hatinya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dia selalu ingat kepada Tuhannya. Saat dia berbisnis, dia ingat sama aturan Allah. Saat dia bekerja, ingat mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Saat dia punya wewenang, dia tahu mana wewenang yang sifatnya penuh dusta dan wewenang yang sifatnya amanah, dia jaga. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan dia berusaha untuk tidak diperbudak oleh dunia. Dan dia itu berusaha memperbudak dunia. Jadi kita berjuang untuk tidak diperbudak oleh dunia. Kenapa? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Saudara-saudaraku tercinta, rugi sekali kan orang yang hidupnya mengutamakan dunia. Padahal dunia itu berapa lama sih? Coba-coba kita belajarlah dari saudara-saudara kita. Ada kan yang lebih muda dari kita sudah meninggal. Atau coba perhatikan, orang Indonesia rata-rata meninggal di usia berapa sih? Keumumannya di usia 60-an udah selesai. Kalau Anda diberi umur 70 tahun, itu panjang umur. Kalau Anda diberi umur 80 tahunan, itu Anda diberi umur yang istimewa. Kalau kita diberi 90 tahun, kita ini makhluk langka. Sudah langka kan orang yang umurnya di atas 90 tahun. Berarti kalau kita diberi umur 90 tahunan itu langka. Diberi umur 80 tahunan itu udah istimewa. Karena Anda cari orang yang umur 80 tahunan itu relatif sangat sedikit. Umur 70 tahunan panjang yuswa, panjang umur ya. Pak, yuswa sabaraha Pak? Umur berapa Pak? 73. Bapak panjang yuswa, alhamdulillah. Jadi 70-an teh panjang yuswa. Nah, 60-an mah rata-rata kebanyakan orang Indonesia kan harapan hidupnya di 63-an begitu ya. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, singkat sekali dunia. Sementara akhirat itu lamanya luar biasa. Yang namanya akhirat itu dimulai dari mana? Dari pintu kematian. Itu akhirat. Jadi begitu kita mati, kita ini sudah masuk ke pintu akhirat. Karenanya yang namanya akhirat itu sesuatu yang lebih abadi. Perhatikan orang yang sudah wafat, udah berapa puluh ratus tahun. Nabi Adam itu udah berapa abad ada di alam kubur. Coba. Baginda Rasulullah sudah ada di alam kubur 14 abad. Ya, 1400 tahun.
14 abad. Berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi umur 63 tahun. Tapi di alam kuburnya sudah berabad-abad. Kita ini akan lebih lama di alam kubur daripada di alam dunia. Karena itu Allah berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya. Ada orang yang diperbudak dunia, mengutamakan dunia, wal akhiratu khairul laka minal ula. Padahal akhirat itu lebih baik bagimu. Ada orang yang hartanya banyak, sertifikatnya di lemari besi yang ada di rumah dia, setumpuk begini. Satu pun nggak ada gitu. Satu sertifikat aja dikeluarkan untuk bekal yang abadi itu. Di jalan itu punya dia, jalan ini ada rumah di mana-mana, saudara-saudara. Ya. Tanah di mana-mana. Tapi satu pun gitu, satu aja. Tidak ada yang dibawa ke akhirat. Kecuali yang Anda wakafkan. Nah, itu akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Saya punya sedikit harta. Kalau saya mati gimana? Ya, untuk anak saya. Ya, anak istri saya. Terus saya mati bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Kecuali amal. Nah, mumpung saya hidup, ada bagian yang harus saya wakafkan, saya sedekahkan. Ya, bekal saya lah. Ya. Anak istri saya sudah saya tinggalkan harta. Tapi masa saya nggak bawa? Ya, saya juga kudu bawa lah. Nah, gitu, teman-teman. Ya, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan jangan main-main. Nasihat ini, inna hadza la fis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Peringatan yang tadi dibacakan oleh Al-Quran ini, ya, yang ada di Al-A'la ini, pesan-pesan ini bahwa akhirat itu lebih abadi, dunia itu seringkali memperbudak kamu, kamu itu harus membersihkan jiwamu. Inna hadza la fis suhufil ula. Peringatan itu terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu kitab yang diberikan kepada Ibrahim dan Musa. Nah, saudara-saudaraku tercinta, pesan yang kita bahas tadi itu bukan pesan Quran semata. Inna hadza la fis suhufil ula. Ingat, pesan-pesan ini ada di dalam suhuf, di dalam kitab-kitab terdahulu. Bukan pesan sekarang, bukan pesan Nabi Muhammad semata. Tetapi pesan ini Suhufi Ibrahim wa Musa ada dalam kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, di antaranya Ibrahim dan Musa. Saudara-saudaraku tercinta, sungguh surat ini pendek, cuma 19 ayat. Tetapi ruh yang ada di dalamnya luar biasa sekali. Seluruh isi Quran itu, pesan-pesannya sudah ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Dan Quran itu penyempurna untuk kitab-kitab sebelumnya dan pengingat bagi kita semua. Sahabat percikan iman, semoga Allah menolong kita. Dan alhamdulillah surat Al-A'la yang saya bahas di kesempatan ini sudah kita selesaikan. Insya Allah akan kita lanjut minggu depan di surat yang berikutnya. Semoga kita semua selalu berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah menolong kita, melindungi kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.